Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melanjutkan kajian An-Nida ilal Murabbin wal Murabbiyat. Kita masih membicarakan adab-adab yang dimana hendaklah bagi orang tua ataupun pendidik mengajarkan adab-adab ini kepada anak-anak didiknya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sedikit kita ulang ya, di antara adab Islamiyah yang telah kita bahas seperti an-nazafah, yaitu kebersihan, mengajarkan kepada anak-anak kita agar terbiasa dengan kebersihan, menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaiannya, menjaga kebersihan ruangannya, tempat tidurnya, dan lain-lainnya. Kemudian ikhwah, yang kedua yaitu mengajarkan kepada mereka bagaimana bermuamalah dengan orang lain. Dan kemudian juga hendaklah dia diajarkan memiliki sifat al-insaf wal qabul haq. Dia hendaklah insaf, mengakui akan kebenaran dan menerima kebenaran tersebut. Demikian juga jika dia melakukan kesalahan dan dia harus mengakui kesalahan tersebut. Ya, dia harus mengakui kesalahan tersebut dan tentunya dia harus bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kemudian ikhwah, yang keenam yaitu al-istislamu li awamiriddin. Hendaklah dia pasrah dengan semua perintah-perintah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam, sebagaimana yang telah kita paparkan bahwasanya pasrahnya seorang manusia untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya menguntungkan untuk dirinya sendiri, maslahat untuk dirinya sendiri. Karena setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, ketahuilah hal itu pasti ada keuntungan untuk dirinya. Dan demikian juga setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika dilakukan oleh seorang manusia dan dia tahu itu dia haramkan, ketahuilah apa saja yang dilarang dan dia apalagi diharamkan, maka jika dilanggar, maka hal itu akan merugikan diri kita sendiri. Dengan demikian ikhwah, ya, mungkin dengan cara seperti ini lebih mudah untuk melaksanakan, kita lebih mudah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, yaitu bersikap adil. Ya, bersikap adil. Kemudian kita ajarkan juga kepada mereka bagaimana hukukul jar, hak dari tetangga, karena memang tetangga ikhwah posisi mereka sangat dekat dengan kita. Kalau terjadi apa-apa di rumah kita, maka tetanggalah orang yang pertama tahu tentang
kejadian-kejadian yang ada di rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Demikian juga ikhwah yang terakhir yang telah kita bahas, yaitu al-wafa' bil wa'd. Senantiasa melaksanakan janji. Jangan mengingkari ataupun jangan menjadi seorang yang pungkir janji. Karena pungkir janji adalah satu dosa dan itu dilarang dalam Islam. Bahkan ikhwah, ini merupakan salah satu tanda-tanda sifat orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqu thalathan, bahwasanya ayatul munafik thalasun, bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia bohong, dia berdusta. Semakin sering seorang melakukan kedustaan, maka semakin kuat tanda-tanda munafik itu dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan berkata bohong, karena perkataan bohong itu akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Dan perbuatan-perbuatan buruk tentunya akan menjerumuskan si pelakunya ke dalam neraka jahanam. Innar rajula yakdzibu wa yahtaharul kadzib. Sungguhnya seorang itu berdusta dan akhirnya sering berdusta, hatta kataballahu indahu kadzaban, hingga Allah Subhanahu wa taala tuliskan di sisinya bahwasanya orang tersebut kadzab. Bukan kadzib tapi kadzab. Kadzib yaitu seorang berdusta, pendusta, seorang yang berdusta. Kalau kadzab seorang pendusta, yaitu memang sering melakukan kedustaan. Dan dusta ikhwah termasuk salah satu dosa besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terkait dengan dusta, la takdzib wa in kunta mazihan. Jangan kamu berdusta walaupun kamu sedang bercanda. Jangan kamu berdusta walaupun kamu sedang bercanda. Bahkan Rasulullah mendoakan orang yang berdusta, ya, masuk neraka wail atau celaka. Apa kata beliau? Wailun liman man yuhaddithul kadhib, man yuhaddithul qauman liyudhikahum bil kadhib. Celaka bagi seorang may yuhaddithu qauman bil kadhib liyudhikahum. Celaka bagi seorang yang bercerita bohong kepada suatu kaum hanya untuk membuat mereka tertawa. Wailul lahum, wailul lahum, wailul lahum. Celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Jadi kalau ada seorang yang membuat cerita, ya, cerita yang dia karang-karang, ya, yang dia karang-karang agar tujuannya agar orang-orang tertawa dengan hasil cerita yang dia karang-karang ini, maka orang ini wailun, kata Rasulullah. Wailun maknanya bisa neraka wail, wailun artinya juga bisa artinya celaka. Ya, kedua-duanya merupakan suatu perbuatan, merupakan ancaman yang besar bagi orang-orang yang sengaja berdusta dengan walaupun tujuannya hanya membuat orang itu tertawa. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi yang sampai seperti ini ikhwah Rasulullah melarangnya. Apalagi dalam cerita-cerita dusta itu ada isinya meremehkan seseorang atau meremehkan suatu suku, maka lebih parah lagi ikhwah larangannya. Ya, di situ ada cerita dusta untuk membuat orang tertawa, dan di situ ada mengandung meremehkan orang lain. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairal lahun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu meremehkan orang lain,
kaum yang lain, karena bisa saja kaum yang diremehkan lebih baik ketimbang yang meremehkan. Demikian juga kaum wanita. Janganlah kaum wanita meremehkan wanita yang lain, karena bisa saja wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang yang meremehkan. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya jangan berdusta. Ayatul munafik salatun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia berdusta. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia pun ingkar akan janjinya. Oleh karena itu ikhwah, kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai suka pungkir dari janji. Ya, pungkir dari janji. Dan kita juga seperti itu. Sebelum kita ajarkan anak-anak kita, kita juga komitmen di hadapan anak kita. Komitmen tentunya dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang kedua ya depan anak-anak kita, kita komitmen kalau berjanji tidak akan ingkari janji kita. Berapa banyak orang tua ketika dia berjanji, misalnya ketika dia mau pergi ke kantor, kemudian anaknya meraung-raung minta ikut, kemudian dia janjikan nanti kalau bapak pulang, bapak akan belikan coklat misalnya. Ternyata ketika bapaknya pulang tak dibawakan apapun untuk si anak. Padahal ketika mau pergi dia sudah janji. Ini termasuk tanda-tanda orang munafik ikhwah. Ya. Jangan jadikan cara dusta, jangan pakai cara dusta untuk mendiamkan anak-anak. Jangan gunakan janji palsu untuk mendiamkan anak-anak, karena hal itu tidak baik untuk perkembangan agama mereka. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, adabul i'adatil marid, adab dalam menjenguk orang sakit. Laqad raghibal islamu fi i'adatil marid. Islam sangat mendorong pemeluknya untuk senantiasa menjenguk orang sakit. Wala siyama idza kana al-maridu qariban aw jaran. Apalagi kalau yang sakit itu merupakan kerabatnya atau tetangganya. Fa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sungguhnya Allah azza wa jalla berkata di hari kiamat, "Ya bani Adam maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabb, si anak Adam pun berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Gimana caranya kami menjengukmu sementara engkau adalah Rabbul alamin, Rabb penguasa sekalian alam yang mengatur semua alam ini. Gimana kami menjenguk engkau? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara di hari kiamat kepada anak Adam, wahai anak Adam, aku pernah sakit tapi kamu tidak menjengukku. Si anak Adam pun berkata, ya Allah, gimana cara kami menjenguk engkau? Engkau kan penguasa sekalian alam. Allah mengatakan, ama alimta anna abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Loh, kamu kan waktu dulu pernah mendengar si fulan, hambaku si fulan itu sakit, tapi engkau tidak mau menjenguknya. Ama alimta anna kalau uttahu lawajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu seandainya engkau datang menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati dia ada di sisinya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ini merupakan rangsangan bagi kita agar kita senantiasa menjenguk orang sakit. Demikian ikhwah. Dan ini cocok sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Idza laqiya fal yusallim, apabila dia bertemu hendaklah dia mengucapkan salam. Wa idza atasa fahamidallah falyushammithu, apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah. Kemudian wa idza fa idza stansahaka fansah lahu, apabila dia minta nasihat maka nasihatilah dia. Wa idza maridha fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia.
Wa idza mata fattabi'hu, apabila meninggal maka ikutilah dia, ikutilah jenazahnya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan termasuk hakul muslim 'alal muslim. Fa idza maridha fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa min adabi i'adatil marid, di antara contoh adab dalam menjenguk orang sakit, yang pertama yaitu antakuna ziyaratun qasir, antakuna ziyaratu qasiratan. Hendaklah ziarah itu dalam waktu yang tidak lama. Hatta la tuz'ijul maridha, hingga jangan sampai engkau mengganggu orang sakit. Farubbama kana fi hajatin ila rahatin, karena bisa saja si orang sakit itu memerlukan istirahat, waktu untuk istirahat, wa naum, ataupun tidur, atau qadail hajah, atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Illa idza kana ya'nasu bidzalik, kecuali memang terlihat dia senang dengan kedatanganmu dan berlama-lama di sana. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini jenguknya jangan lama sekali menjenguknya. Ya, jangan lama menjenguknya, sebentar saja. Datang 10 menit pulang, demikian. Kecuali kalau dia katakan, aduh jangan cepat pulanglah, di sini aja dulu, nanti aja pulangnya, begitu. Senang dia kita menjenguknya, senang dia kita datang menjenguknya. Demikian. Kalau nampak memang dia senang seperti itu, maka nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak ngomong apa-apa, maka segera pulang. Ya, segera pulang, jenguk sebentar dan langsung pulang. Tidak usah berlama-lama, apalagi kalau yang menjenguk itu 2 atau 3 orang, malah mereka yang bertiga yang ngobrol di situ, sementara yang sakit yang sakit mendengarkannya saja. Demikian ikhwah, ya. Jadi jenguklah orang sakit, tapi jangan berlama-lama di sana. Cukup sekedarnya saja, 10 atau 15 menit itu udah lama, segeralah pulang. Pamit, ya. Karena orang yang sedang sakit ini bisa saja dia kepingin istirahat, kepingin banyak tidur, ya. Demikian ikhwah. Sekali lagi, kecuali kalau terlihat dia memang suka dengan kedatangan kita dan dia menahan kita untuk pulang. Jangan pulang cepat, nanti aja pulangnya. Maka pada waktu itu kita boleh untuk berlama-lama di sana sambil ngobrol dengan si orang yang sedang sakit tersebut. Yang B, Allah tukthirul kalam indah. Jangan banyak bicara di sana. Ya. Wa alla tutallibu minhu qissata maridih. Tidak usah minta gimana kisah dia sampai jatuh sakit. Kan ini sering gimana kok bisa sakit? Begitu. Gimana akhi kok bisa sakit? Gimana ceritanya? Demikian ikhwah. Ya sebenarnya ini terkait dengan si orang yang sakit sih ya sebenarnya. Kalau terlihat dia lemes, ya dia nampak lemes, maka jangan diminta gimana, ceritakanlah gimana kok sampai kamu bisa sakit. Demikian. Atau mungkin terjadi accident, belanggar kemudian masuk rumah sakit, di opname mungkin ada yang patah. Itu nggak usah minta diceritakan gimana kok bisa belanggar, apa ceritanya. Demikian ikhwan. Kalau dia nampak lemes tapi perlu istirahat, udahlah, enggak usah diminta cerita. Tapi kalau dia menceritakan menggebu-gebu, ya, tampak semangat menceritakan, boleh. Ya, saya pernah menjenguk seorang sedang sakit, ya. Sakit diabetes, ya, gula, ya. Kakinya menghitam. Ketika ditanya gimana ini prosesnya kok bisa cepat sekali kaki menghitam seperti ini. Masya Allah, dia menceritakan sangat detail seolah-olah kita berada di tempat itu. Nampak dia suka menceritakan, enggak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Kalau kita lihat nampak dia suka menceritakannya detail, Masya Allah, dia menceritakan detail. Ya. Demikian, orang yang kita jenguk, dia bisa menceritakan dengan detail. Mulai dari awal dia terkena sampai detik terakhir kita datang. Masya Allah. Ceritanya seolah kita berada di kamarnya, melihat bagaimana kondisinya, kisahnya, mengikis daging-daging yang ada di kakinya. Masya Allah.
Kalau sudah seperti itu, ya boleh, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah seperti itu, karena nampak dia suka menceritakannya, dia pandai juga menceritakannya. Demikian. Kita juga suka mendengar ceritanya. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia nampak lemes seperti yang kita katakan tadi, janganlah diminta cerita. Ya, nanti aja kalau dia sudah sehat kita minta detailnya bagaimana sih ceritanya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang jim antudkhila ila qalbil marid farhah wasurura. Hendaklah dia membuat senang, ya, membuat bahagia dan senang si orang yang dikunjungi. Jangan malah membuat dia sakit, jangan malah membuat dia khawatir. Misalnya dia menjenguk seorang yang terkena penyakit tipes, temannya. Gimana akhi? Alhamdulillah. Dengan lemes dia kata alhamdulillah qadrallah ma syaa fa'ala, saya kena sakit tipes. Maka semangatkan dia. Jangan malah membuat dia semakin tak semangat. Masya Allah akhi, kemarin ada teman saya terkena tipes beginilah pas sekali seperti yang antum terkena ini, besoknya meninggal. Astagfirullah. Bukannya malah membuat orang semakin senang, malah menghilangkan semangatnya, malah seolah-olah kita yang datang malaikat maut jadinya, mau mencabut nyawanya. Enggak layak seperti itu ikhwah. Ya, jangan seperti itu. Demikian, kalau kita tidak bisa memasukkan bahagia, minimal jangan buat dia cemas. Jangan buat dia cemas. Demikian. Wa tazidu fi amalihi bisyifa. Hingga kamu tumbuhkan optimismenya untuk sembuh. Itu ikhwah. Ya, jangan malah jadi begitu kita pulang dari menjenguknya bawaannya mau meninggal aja. Gara-gara cerita kita yang gak jelas. Ya. Demikian ikhwah. Bukannya menambah motivasi, memberikan motivasi, menambah optimismenya untuk supaya sembuh, malah menghilangkan semangatnya. Seharusnya kan kita katakan, enggak apa-apa, ini biasa, sakit-sakit seperti ini, sakit-sakit biasa. Biasanya ini 2-3 hari sembuh insya Allah. Demikian, jadi pun dia semangat. Jangan ceritakan ada yang meninggal gara-gara itu. Ya, saya punya teman, waktu itu dia penyakit malaria, kena sakit malaria. Mungkin sekarang udah lama lah kita nggak dengar ada orang kena sakit malaria dulu. Ya, sekitar 25 tahun lah yang lalu. Jadi teman itu sakit malaria. Ya, sakit malaria. Kemudian datang teman yang menjenguk, menceritakan tentang sakit malaria ini. Ya, bahwasanya ada gurunya yang kena sakit malaria, meninggal dunia. Akhirnya yang dijenguk ini bukannya malah senang, nangis ikhwah. Jadi menangis gara-gara cerita teman yang menceritakan bahwasanya ada yang meninggal. Betapa rumitnya sakit malaria ini waktu itu ya. Demikian ikhwah. Akhirnya dia menangis gara-gara kita datang. Ya. Gara-gara kita datang. Yang seharusnya kita itu memberikan semangat, ini malah membuat dia sedih. Jangan sampai seperti itu ikhwah. Ya. Dal antaqula lil marid la ba'sa 'alaik tahur. Katakan kepada si orang yang sakit, la ba'sa, enggak apa-apa, la ba'sa 'alaik, enggak apa-apa sakit ini. Tahur, insyaallah ini sebagai pembersih dosa-dosa. Ya, insya Allah ada hikmahnya, pembersih dosa-dosa. Demikian. Wa anta da'u lahu bisyifa. Dia doakan pada Allah agar dia segera sembuh. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu sab'a marat as'alullah al-'azim Rabbul arshil azim ayyushfiyak." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita menjenguk orang sakit, ya, orang sakit yang belum meninggal. Ya. Tapi kalau sudah memang ajalnya mau meninggal, ya gimana lagi? Jika memang belum ajalnya, kita berdoa 7 kali. Sab'a amarat 7 kali. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyushfiyaka. 1. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyushfiyaka. 2. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyushfiyak. 4.
as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyushfiyak, dan seterusnya sampai 7. Ya, 7 kali kita bacakan itu kepada orang yang kita jenguk, orang yang sedang sakit yang kita jenguk. Illa afahullah, pasti insyaallah ya Allah akan sembuhkan dia. Saya ulangi doanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyushfiyak. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyushfiyak. 7 kali. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah ringkas adab dalam menjenguk orang sakit secara ringkas. Adapun detailnya para pemirsa bisa melihat di buku-buku adab ya, seperti ensiklopedia adab atau Mausu'al Adab Islamiyah. Di situ ada bagian ain ya, i'adatul marid. Yang ke-11 adabun nazar, adab dalam melihat. Idza ra'a imra'atan safirah, apabila melihat seseorang melihat wanita yang safirah. Safirah ini ikhwah yang terbuka auratnya. Faghadda basarak anha, maka tundukkan pandanganmu. Fa innal 'ain tazni, karena mata itu ada dosa zina. Wa zinal 'ainaini an-nazar ila ma harramallah, dan zina mata yaitu melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aliyun la tattabi'un nadratan nadrah, ya Ali jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa innal awwala laka, yang pertama itu untukmu, wa laysa laka tsaniyah, yang kedua itu tidak lagi untukmu. Ya, tidak lagi untukmu. Artinya kalau yang pertama ya udahlah bonus lah, namanya yang terlihat tak sengaja. Tapi kalau yang kedua yang dilihat itu berarti sudah dosa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya kalau terlihat yang pertama ya udahlah. Tapi kalau yang kedua itu berarti sudah laisa laka wasaniyah wa laisa laka saniyah. Yang kedua tidak lagi. Artinya tidak boleh kamu ikuti pandangan yang kedua. Demikian ikhwah. Ya termasuk juga walaupun dia sekali, kan ada orang yang melihatnya sekali tapi lama. Pertama dia melihatnya tapi lama terus melotot terus gak kemana-mana. Terus diperhatikan sampai dia puas. Ya dosa juga ikhwah. Ya walaupun hanya sekali tapi lama. Meresapi demikian apa yang dia lihat, maka ini tidak dibenarkan juga. Wa'lam anna hadhihi nadhrah la yufidaka illa khasratan wa nadamatan. Ketahuilah bahwasanya melihat seperti ini tidak ada faedah sama sekali buatmu. Yang ada hanya bisa menyebabkan penyesalan pada dirimu. Mengapa demikian? Fa idza kunta mutazawwijan, apabila kamu seorang yang sudah berumah tangga, wa nadharta ila imra'atan ajmal min zaujatik, lantas engkau melihat kepada seorang wanita yang lebih cantik, lebih rupawan daripada istrimu, fa inna nafsaka tataghayyar ma'a zaujatik, otomatis hal itu akan membuat sikapmu dan jiwamu berubah terhadap istrimu. Wa yusibakal ham wan niza'u ma'a zaujatik, dan itu akan membuatmu menjadi galau, membuatmu menjadi gundah ya dengan istrimu, wan niza', dan bisa membuat pertengkaran dengan istrimu. Wa qad kunta qabla an-nadri masruran radiyan bi zaujatik, padahal sebelum kamu melihat perempuan yang lebih cantik daripada istrimu, sungguh engkau sudah ridha dengan istrimu, sungguh engkau sudah sayang dengan istrimu. Demikian engkau sudah ridho dengan kondisi istrimu. Demikian, tapi gara-gara melihat cewek yang lain, gara-gara melihat perempuan yang lain yang dianggap, yang kamu nilai lebih cantik dibandingkan istrimu, sungguh ikhwah ini merupakan awal dari kebinasaan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang tadinya dia bisa senang melihat
wajah istrinya. Tapi ketika dia melihat ada wanita yang lebih cantik, ya, akhirnya usaha istrinya agar mendapatkan penampilan, memberikan penampilan terbaik pada suaminya menjadi tak bernilai bagi dia. Kenapa? Karena suami telah melihat wanita yang lebih cantik. Ikhwah, di luar sana mana ada yang tidak lebih cantik? Mana ada? Demikian. Cantiknya wanita di luar itu kan dikarenakan ketemunya sekali-sekali. Coba sudah ketemu berhari-hari, apalagi ketemu mulai pagi sampai petang sampai malam. Cantik bagaimanapun akan menjadi biasa-biasa saja. Demikian, ini ibaratnya kalau kita melihat suatu pemandangan yang indah, Masya Allah. Kita ketika awal melihat pemandangan tersebut, Masya Allah, indahnya luar biasa. Coba tanya penduduk yang tinggal di tempat itu, indah nggak itu? Ya biasa-biasa saja. Indah sih indah, tapi karena hari-hari dilihat jadi biasa-biasa saja. Demikian ikhwah, sama dengan wanita juga begitu. Ya. Kalau kita terlalu lihat sana lihat sini, nggak akan pernah puas, nggak akan pernah ada wanita yang membuat menyenangkan kita. Kenapa? Karena setiap melihat yang lain ada yang lebih cantik, ada yang lebih cantik, ada yang lebih cantik. Ditambah lagi setan menghiasinya. Bahkan bisa saja seorang suami karena dia terlalu melihat sana dan sini, ya. Dia di matanya seorang wanita itu cantik, bahkan jauh lebih cantik dibandingkan istrinya. Padahal orang melihat istrinya lebih cantik dibandingkan wanita yang dia lihat, yang dianggap cantik itu. Setan sudah bermain, ikhwah. Ya. Setan itu selalu menghiasi sesuatu yang sifatnya tidak halal. Yang halal itu selalu dibuat setan tuh biasa-biasa. Secantik apapun istri kita, secantik apa mungkin selangit 7 lah misalnya. Tapi karena kita berhari-hari dengan dia, ya dia harus jadi biasa-biasa saja. Ketika kita melihat wanita di luar yang mungkin biasa-biasa saja, tapi jarang-jarang kita lihat manis, kita lihat menggairahkan, kita lihat cantik. Padahal istri kita lebih putih dibandingkan dia. Dia udah kecoklatan tersebut. Tapi setan tetap saja membisikkan, iya sih coklat, tapi kan coklatnya coklat manis. Iya sih hitam, tapi kan hitam manis. Istri memang putih, tapi putihnya putih mayat. Astagfirullah. Jadi ya begitulah ikhwah, itulah setan. Ya, itulah setan. Selalu menghiasi sesuatu yang sifatnya haram. Yang halal dibuatnya biasa-biasa. Makanya para suami, ya jaga-jagalah mengenai pandangan-pandangan, ya. Apalagi yang memang yang syahwatnya bangsa, ya syahwat tinggi misalnya, pantang melihat wanita yang cantik misalnya, ya ini tunggu sangat berbahaya. Itu akan menjerumuskan dirinya kepada kenistaan ataupun perbuatan tak terpuji, perbuatan mesum ataupun perzinahan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Karena panah api asmara itu memang diawali dari pandangan. Demikian ikhwah. Makanya orang-orang tua kita dahulu pernah membuat pantun, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi mata kita itulah yang pertama yang telah meracuni hati kita. Ketika dia sampai mata saja, ya mungkin hanya muncul keterangan dalam benaknya cantik. Tapi kalau cantik itu sudah sampai ke dalam hati, maka dia tidak akan puas sampai dia melihatnya dan sampai dia memilikinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini merupakan cara-cara syaitan untuk merusak rumah tangga seorang muslim. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Makanya bagi yang sudah menikah, cobalah hati-hati dengan masalah ini. Apalagi sekarang untuk melihat wanita itu nggak perlu di luar. Di HP kita banyak itu perempuan-perempuan. Apalagi settingannya sudah luar biasa, yang tadinya yang perempuan tuh biasa-biasa saja, yang mukanya bulat bisa ditiruskan, yang matanya sipit bisa dibelokkan, yang orangnya pendek bisa ditinggikan, yang tadinya kulit sawi yang sangat matang, ini udah bukan putih lagi, sangat matang sudah. Kemudian bisa diputihkan, cerah luar biasa, pokoknya serba perfect lah. Demikian ikhwah, itu yang dilihat-lihat. Kemudian dia bandingkan apa yang dia lihat dengan istrinya sedang tidur. Ya Allah dek, kamu kok begini dek, astagfirullah.
Itulah ikhwah. Makanya para suami hati-hati dalam masalah ini. Kemudian ikhwah, wa idza kunta a'zaban, kalau engkau seorang yang jomblo, fa inna nadraka ilal mar'atil ajnabiyyati qad yuharriku fi nafsika syahwah. Kalau engkau melihat wanita, ya, wanita ajnabiyah, ya, maka hal itu akan mengusik gelora syahwatmu. Wa rubbama saqaka syaitan ila irtikabil fahisyah. Dan bisa saja setan membujukmu untuk melakukan perbuatan yang keji, ya, perzinahan maksudnya. Lidzalika amara Allah taala al-mu'minin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin, faqala, dan berkata, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Sungguhnya Allah itu Maha memberi kabar, Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu fitnatan ba'di adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah. Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang sangat berbahaya untuk laki-laki melebihi fitnah wanita. Jadi ikhwah, laki-laki ini, kaum laki-laki yang paling besar fitnahnya adalah perempuan. Demikian. Karena memang yang namanya laki-laki normal pasti dia mencintai wanita. Dan wanita mencintai laki-laki. Apabila dua hal ini gayung bersambut, maka akan terjadi perzinahan jika mereka berpasangan tanpa tuntunan syariat. Demikian ikhwah. Si wanita ingin agar kecantikannya dilihat laki-laki. Si laki-laki sangat senang melihat kecantikan perempuan. Mau bagaimana lagi? Benar-benar gayung bersambut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah dia. Kaum wanita ini tahu bahwasanya laki-laki itu sangat suka dengan kecantikan kaum wanita. Lekuk-lekuk tubuhnya sangat disukai oleh kaum laki-laki umumnya. Demikian. Ya, maka itulah yang mereka pamer-pamerkan di depan-depan orang ramai. Demikian, wajahnya yang elok, mungkin bodinya yang oke. Itulah yang dipamer-pamerkan di hadapan kaum laki-laki, dan laki-laki pun suka melihat yang bentuk-bentuk seperti itu. Demikian. Dan itu bentuk-bentuk yang seperti itu jika ada pada wanita. Kalau bentuk-bentuk seperti itu ada pada lembu, enggak mereka suka. Demikian. Begitulah ikhwah. Jadi selalu adanya gayung bersambut. Makanya ya, tidak ada cobaan yang paling dahsyat terhadap kaum laki-laki, paling berbahaya melebihi kaum wanita. Memang wanita itu makhluk lemah, tapi masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, dia bisa merusak, ya, kaum laki-laki. Bahkan seorang laki-laki yang sangat prinsipil itu bisa luluh lantah dengan seorang wanita yang lembut, yang lemah gemulai. Demikian ikhwah. Bahkan seorang yang hebat, seorang yang sangat piawai, seorang yang sangat keras misalnya, ya, tegas, mungkin bisa luluh hanya dengan satu kerlingan pandangan seorang wanita. Demikian ikhwah. Wanita lemah tapi senjatanya masya Allah, ya, bisa merusak dunia. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya hati-hati bagi seorang laki-laki terhadap kaum wanita. Ma taraktu fitnatan ba'di adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling berbahaya terhadap kaum laki-laki melebihi wanita. Itulah fitnah yang paling dahsyat bagi kaum laki-laki. Allah juga mengatakan dalam Qur'annya, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Sesungguhnya manusia itu, maksud laki-laki ini, ya, hubbus syahwat, suka dengan syahwat. Apa itu? Hubbus syahwat minan nisa. Di antaranya yaitu dengan wanita. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, semoga bermanfaat.
Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa telepon langsung melalui nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan melalui nomor yang sama, atau Anda juga boleh langsung mengirimkan pertanyaan Anda di nomor saya ini, yaitu khusus untuk tanya jawab di 0813 600 661. 0813 600 661. Baik, kita tunggu pertanyaannya dari para pemirsa yang ingin penjelasan atau ada hal-hal yang penting untuk ditanyakan. Naam ikhwah rahimallahu ikum. Jadi intinya ya, sambil menunggu pertanyaan masuk, bahwasanya menjenguk orang sakit ya, menjenguk orang sakit, masya Allah itu merupakan kebahagiaan bagi orang yang sakit, merupakan kebahagiaan. Dia merasa diperhatikan ya, dia merasa dirinya sesuatu begitu ketika dia dijenguk oleh teman-temannya, oleh kerabatnya, oleh tetangga-tetangganya. Coba bayangkan ikhwah, kita sakit ya, kita sakit, seorang diri sakit. Kita punya teman-teman, banyak teman kita, tapi tak seorang pun yang menjenguk. Kita punya tetangga-tetangga, tapi tak seorang tetangga pun yang datang menjenguk kita. Cobalah ikhwah, kan sedih hati kita, kemana ya tetangga-tetangga ini ya. Mungkin kita tidak mengharapkan bawaan-bawaan ataupun buah tangan yang mereka bawa, demikian. Yang paling membuat kita senang itu yaitu perhatian mereka ya, perhatian mereka. Makanya ikhwah, walaupun kita tak bawa apa-apa, tapi dengan kita datang, kemudian kita bertanya, mendoakan dia, mendoakan kesembuhan, masya Allah, ini bisa mempercepat kesembuhan teman kita tersebut, ya. Tapi tentunya dengan adab-adab yang telah kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya walaupun nggak bawa apa-apa, tapi kalau sudahlah kita datang, kita jenguk, datang membawa apa-apa, Allahu Akbar, semakin semangat dia ikhwah, semakin optimis untuk sembuh. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, apabila ada tangga yang sering kemasukan leluhur gitu, kalau misalnya ada acara pesta tasyakuran selalu si anak tetangga ini kemasukan, gimana kita sebagai tetangganya ya Ustadz? Yang pertama ikhwah, kita berikan masukan ya, kita berikan pengarahan. Biasanya kesurupan ini begini, penyebabnya begini, sebutkan ya. Tentunya bagi kita yang ingin memberikan pengarahan ya, kita baca-baca dulu lah ya, penyebab orang kerasukan apa kan. Cari buku-buku syar'i ya, buku-buku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kan banyak buku-buku ruqyah ya, baca dulu apa penyebabnya, kemudian kasih tahu penyebabnya. Mungkin dikarenakan di rumah tersebut sering memutar musik, di situ mungkin ada patung-patung, atau di sana ada lukisan-lukisan, maka diturunkan. Demikian, diganti musik tersebut dengan apa? Tilawah soal Baqarah. Demikian ikhwah ya. Jadi ya ini sekalian untuk berdakwah. Itulah yang hanya bisa kita lakukan. Ya, kalau kita bisa meruqyah, cobalah diruqyah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Cobalah diruqyah. Jika memang Anda bisa, ruqyahlah. Demikian. Ajarkan kepada mereka bagaimana cara ruqyah mandiri. Semoga hal itu bermanfaat. Demikian ikhwah. Karena yang namanya kerasukan ini tentunya ada suatu hal yang membuat si jin ini mudah masuk ya. Mungkin karena dia sering melamun, mungkin dikarenakan dia jarang zikir pada Allah, atau mungkin dia nggak pernah sholat, atau gimana lah yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi diajak dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, diajak dia untuk meninggalkan musik, diajak dia untuk meninggalkan membersihkan patung-patung yang ada di rumahnya, diajak dia membersihkan lukisan-lukisan yang ada di rumahnya, karena hal itu akan memperkuat jin. Ya, dan kuatkan akidahnya, jangan ada namanya sesajian, karena berapa banyak kaum muslimin ketika anaknya, familinya kesurupan, mereka malah mencari dukun untuk mengusir jin tersebut.
Dan si dukun juga menyuruh untuk memberikan sesajian-sesajian, dan ini tentunya bukan semakin baik, tapi malah membuat dia semakin terperosok pada kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sepertinya hanya itu saja pertanyaan kita pada sore hari ini. Demikianlah para ikhwah, semoga bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.